kedua nggak disebutkan berapa harinya, yang penting keluar aja. Tidak, yang penting ada aja ya, nggak disebutkan. Nah, kita akan hukumi. Fasamaniyatu, yang pertama haid. Kemudian ya, wan naqa allazi ba'daha hatta kamal aqal tuhar. Kemudian naqa di sini ya, itu adalah tuhar. Kenapa dia tuhar? Kenapa enggak naqa? Coba teman-teman, berapa ini? 8 tambah 7? Berapa? 16. Berarti nanti di sini kan tidak disebutkan kan berapa jumlah harinya kalau lagi darah. Tinggal hitung, contoh aja ya. Kita ambil misalkan 5 hari. Berarti 5 ini dikurang 7 tambah berapa sampai 15? Masih kurang ya? Masih kurang 10 hari misalnya. Berarti tambah berapa? 8 sampai 15. 8. Berarti di sini apa namanya? Tuhar apa haid? Tuhar. Kenapa tuhar? Karena untuk menyempurnakan ini. Berarti sisanya berapa hari? Berarti duanya apa? Haid jadi. Ya. Ini masuk juga alaiha baqiyatut tuhur. Coba sebelum masuk ke kitab, saya kasih soal. Siapa yang bisa aja ya? Keluar darah 10 hari, nakonya 10 hari, kemudian darahnya lagi 10 hari. Berarti darah yang pertama darah haid, ya kan, itu udah pasti. Kemudian darah yang terakhir itu haid atau bukan? Haid tuhar dan haid jadidnya berapa? Tuharnya berapa? Tuharnya 5, haidnya udah pintar. Mafhum kan? Nah, ini masuk ke bab alaiha baqiyatut tuhur. Jadi intinya di total tiga-tiganya. Tapi kalau gini surahnya teman-teman, keluar darah 3 hari, terus nakonya contohnya 5 hari ya. Kemudian berarti berapa? Darahnya 3 hari, nako 5 hari ya. Kemudian keluar darah 2 hari. Apakah yang nako atau alaiha baqiyatut tuhur? Kenapa? Oke, berarti yang 2 hari nakonya apa hukumnya? Bukan tuhar ya. Itu yang membedakan. Kalau nako antahlu bainahuma, nanti si inkitonya ini ya, maksudnya si tidak ada darah yang keluar atau nako itu nanti ya, kalau yang an-nako antahlu bainahuma dihukumi haid. Tapi kalau alaiha baqiyatut tuhur itu dihukumi suci. Itu beda. Lanjut. Oh, udah selesai. Nah, itu baru mukadimah tapi udah dikasih contoh ya teman-teman. Sekarang baru masuk ke definisi apa itu istihadah. Sisa berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Masih banyak apa? Oh, setengah jam. Masih kuat ya setengah jam lagi teman-teman? Gak apa-apa. Yang namanya belajar itu nggak mungkin langsung paham ya. Kalau teman-teman ya kok pusing banget gitu, nah artinya teman-teman otaknya syagol. Tapi kalau pas di kayak gini pas belajar kok otak nggak ngerti ya nggak ngerti juga enggak gitu, berarti tandanya otaknya nggak syagol. Jadi lebih baik berpusing-pusing ria ya, apa. Soalnya saya juga dulu kayak gitu. Tapi nanti lama-lama semakin dibaca semakin sering itu akan makin paham. Oke, mabahas awal fi ta'rifil mustahadah wa ihtiyatiha. Pengertian mustahadah itu berarti apa namanya? Orangnya ya, perempuannya. Wa ihtiyatiha dan apa namanya? Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Al-istihadah hiya adam al-waqi' fi ghairi ayyamil haid wan nifas fayashmul ma tarahu as-saghir. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar
di selain waktu haid dan waktu nifas. Fayashmul ma tarahu as-saghira, bahkan darah istihadah juga termasuk mencakup darah yang keluar dari anak kecil perempuan. Ya. Tapi nanti ada klasifikasinya ya. Wahia la tamna as-shaum wa shalat wa ghairuhuma. Darah istihadah itu tidak menghalangi seseorang untuk melakukan puasa dan sholat. Wa ghairuhuma mimma yahrumu bil haid. Semua hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Tapi kalau dia istihadah, seperti halnya dia perempuan suci ya. Jadi wajib melakukan ibadah. Fayajuzu watuha wa in kana damuha jariyah. Bahkan suaminya boleh mewata istrinya, menjiwa istrinya meskipun ya katanya wa in kana damuha jariyah, meskipun darahnya mengalir. Karena dia istihadah. Min ghairi karaha. Wal mustahadah hiya al-mar'ah. Ya, mustahadah itu perempuannya. Perempuan yang mengalami istihadah namanya mustahadah. Fatagsil farjaha in aradatu, maka ini sebetulnya masuk ke thoriqah toharahnya perempuan istihadah ya teman-teman. Cuman memang tidak tidak dipisahkan ya secara khusus. Kalau di kitab Ibana itu dipisahkan kayak thoriqatu toharoti al-mustahadah, dari mulai bagaimana nanti sholatnya, apalagi nanti puasa Ramadan itu lebih agak ribet ya. Tapi di sini langsung. Jadi caranya itu apa? Harus dibasuh dulu ya. Contoh nih, anggap aja kita mengalami istihadah. Gimana cara kita bersuci? Ya, kalau kita mau sholat kan harus tetap sholat ya kan. Tapi nanti berbeda seperti cara bersucinya istihadah dengan yang tidak mengalami istihadah. Di sini ya, pada farjahin aradatu, kemudian dibersihkan farjinya. Farji itu alat vital perempuan ya, namanya farji. Kalau laki-laki namanya apa? Tadi ya, dzakar al-mujami yang tadi kita bahas di awal. Wa illa ya istamalat al-ahjar wa yakunu dzalika qabla al-wudu wa tayammum. Nah, ini kalau misalkan mungkin dia habis BAB ya. Habis BAB ya tidak ada air, maka pakai batu. Wa yakunu dzalika qabla al-wudu wa tayammum. Setelah dibersihkan farjinya, kemudian bagaimana? Wa tahsyuhu bi qutnatin aw nahwiha. Tahsyu ya, itu artinya saya kurang tahu ya, zaman dulu itu dipakai apa. Tapi kalau zaman sekarang itu istilahnya tampon. Ada yang tahu tampon? Coba searching, boleh buka HP. Tampon. Karena tidak semua ngerti tampon itu apa. Dia bentuknya bisa cup ya, kayak elastis gitu, entah itu dari karet atau apa. Bisa juga bentuknya kayak kapas yang lonjong, kayak tabung, berbentuk tabung, terus ada benangnya. Itu dimasukin ke lubang vagina. Itu namanya tampon. Karena ada perempuan itu dia nggak suka pakai pembalut, sukanya pakai tampon. Karena lebih nggak ribet, cuma sakit. Kalau yang baru pertama kali pakai. Biasanya yang pakai itu yang udah menikah. Tapi ada juga sebetulnya. Saya punya teman dia belum nikah, pakainya tampon. Lebih suka pakai tampon, katanya nggak ribet kayak gitu. Nggak harus nyuci yang gimana gitu. Kalau dia kan, apalagi yang cup ya. Jadi dia cupnya itu ya udah nanti sebelum dimasukin itu dilipat terus dimasukkan. Jadi nanti kayak mekar gitu di dalam. Itu untuk menampung darah. Itu cukup nanti udah ditarik terus dibuang darahnya. Kayak gitu. Ada juga yang bentuknya yang tadi dia kayak kapas. Jadi nanti ketika dimasukin itu si darahnya masuk ke situ. Jadi nanti tinggal ditarik ya sudah darahnya kebuang. Dan itu menahan darah. Nah, ini yang pertama pakai tampon ya. Fa'in qata'a damuha, kalau darahnya itu sudah berhenti dengan cukup memakai tampon tadi, lam yalzamha at-ta'sib, maka tidak perlu memakai pembalut. Ta'sib di sini maksudnya adalah pembalut ya. Mungkin kalau zaman dulu pakainya kain ya, pakai pembalut. Intinya tahsyu itu sesuatu yang dimasukkan ke lubang. Kalau ta'sib itu di luarnya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang berarti kalau yang dimasukkan itu tampon ya, kalau yang di luar itu adalah pembalut. Jadi itu tata cara perempuan istihadah, dibersihkan dulu, kemudian pakai tampon ya. Kalau ternyata dia saking banyaknya, kan ada ya biasanya kalau orang mengalami istihadah itu darahnya itu lebih banyak keluarnya
Ya, bahkan tidak cukup pakai tampon, jadi double ininya, safety-nya. Pakai pembalut juga. Wa illa lazimahan, tapi kalau misalkan darahnya masih terus keluar harus pakai pembalut. Bi'an tasyudda khirqatan katukah. Nah ini, makanya di sini surahnya zaman dulu. Jadi dulu itu pakai khirqah, khirqah itu kain, ya. Katukah, tukah itu kayak celana, ya, kayak celana dalam yang diikat. Mungkin dulu nggak ada celana dalam kayak sekarang pakai karet kita tinggal masuk gitu kan. Dulu mungkin celana dalamnya harus diikat dulu untuk menahan si darah. Itu tukah itu artinya celana dalam dengan cara diikat. Ya, kalau sekarang kan nggak seribet itu gitu kan. Sekarang sudah memudahkan. Ya sudah tinggal pakai pembalut selesai. Oke, nah ini karena suaranya untuk zaman dulu biwas diha wa tutalajjam bi ukhra mashkuqatu tarafaini. Nah, mashkuqatu tarafaini jadi ujungnya diikat, taj'al ihdahuma qaddamaha wa ukhra wara'aha wa tashuddahuma bi tilkal hirqa. Illa idza ta'adzat bil hashwi au al-'asbi. Kalau misalkan kita pakai tampon ngerasa sakit, pakai pembalut juga sakit, fala yalzamha, maka katanya enggak apa-apa, enggak perlu pakai. Wa in kanat sha'imah, kalau dia sedang berpuasa, kan istihadah boleh puasa ya teman-teman. Fayajibu 'alaiha an tatruk al-hashwa ya naharan muhafadzatan 'ala shaum. Nah, ini kalau kita sedang puasa tidak boleh pakai tampon. Kenapa? Karena kalau puasa itu tidak boleh memasukkan sesuatu ke jauh. Jauh itu rongga yang ada di tubuh kita, termasuk lubang vagina itu tidak boleh dimasukkan barang sesuatu. Karena nanti akan membatalkan puasa. Jadi kalau lagi puasa pakainya pembalut saja, tidak boleh pakai tampon. Wajib an yakuna hadza kulluhu qabla wudu. Ya, jadi harus dilakukan yang tadi ya, dibersihkan, pakai hasyu ya, atau pakai tampon, pakai tangsib, pakai pembalut baru wudu. Kama taqaddamat al-isyaratu ilaiha qariban. Summa tatawaddu. Kemudian wudu. Ba'dahu mubasyaratan wujuban. Ya, jadi jangan misalkan kita ke hamam ya, habis dibersihin pakai tampon, pakai pembalut, main HP dulu. Nonton dulu katanya satu episode, nonton Undercover High School drakor. Habis selesai baru wudu, nggak boleh ya. Jadi tata cara perempuan yang sedang mengalami istihadah itu harus alatul. Setelah dibersihkan pakai tampon. Kalau ini yang tampon sama pembalut itu opsional ya teman-teman. Kalau kita sakit ya udah nggak usah pakai, berarti pembalut saja. Ada yang memang dia pakai pembalut itu nggak betah gitu. Ya udah berarti pakai tampon saja. Selama darahnya itu aman, nggak akan tembus atau keluar. Habis itu langsung setelah pakai pembalut langsung wudu, jangan dijeda kita melakukan aktivitas yang lain. Fala yajuzu laha ta'khirul wudu, tidak boleh mengakhirkan wudu anhu kama la yajuzu laha ta'khirul haswi, sebagaimana tidak boleh mengakhirkan memakai tampon anil istinja. Nah, tadi kan CEBOK ya. Setelah istinja itu ternyata kita ngelamun dulu misalkan. Mikirin apa gitu kan. Habis itu baru aja pakai tampon, enggak boleh. Habis istinja langsung pakai tampon atau langsung pakai pembalut. Itu kenapa coba? Biar darahnya itu nggak keluar. Ya, karena kan habis dibersihin. La yajuzu ta'khirul haswi ya anil istinja wal asbi anil haswi. Sama, setelah pakai tampon jangan langsung ngapain dulu gitu dijeda. Harus langsung pakai pembalut. Intinya harus alatul, setelah ini langsung pakai gitu ya. Wala budda an yakuna wuduha waqta shalah ya. Jadi wudunya itu harus sudah masuk waktu salat. Jadi kalau teman-teman wudunya misalkan azannya belum tapi udah wudu, maka wudunya nggak sah. Ini ya. Tapi kalau kita nggak istihadah sah-sah aja ya kan? Kenapa coba nggak sah? Karena toharunya perempuan yang sedang mengalami istihadah itu adalah toharuh dorurah. Makanya niatnya pun beda. Kalau kita kan niat biasanya contohnya ya nawaitu wudu li raf'il hadas biasanya gitu kan. Sebetulnya banyak lafaz niat yang memang dibolehkan. Contohnya li raf'il hadas. Tapi kalau untuk istihadah apa? Listibahatis shalah. Sama kayak tayamum ya. Jadi untuk dibolehkannya melakukan sholat karena itu adalah toharoh dorurah. Sama tayamum juga termasuk toharoh dorurah. Wala budda an yakuna wudu'uha waqta sholati annahu taharatun daruratun katayammum, karena dia adalah taharah darurah.
seperti halnya tayamum. Wa tajibu fihi al-mu'alat, harus mu'alat itu langsung ya. Jangan dijeda dengan kegiatan yang lain. Summa tabadara ba'dahu bi shalah, langsung dia melakukan sholat setelah wudu, langsung sholat ya. Jangan malah misalkan makan dulu misalkan habis wudu. Ya, jangan ya, harus langsung sholat. Taklilan li al-hadas, untuk meminimalisir hadas yang keluar. Fala yajuzu laha ta'khiruha illa li maslahati shalat. Tidak boleh mengakhirkan sholat kecuali untuk maslahat sholat. Apa yang maslahat sholat? Kasatri al-aurah, kasatri aurah, seperti untuk menutup aurat. Misalkan kita mau pakai mukena, kan nggak mungkin habis wudu langsung Allahu Akbar gitu kan. Pakai mukena dulu ya, gelas jadah dulu. Kemudian apalagi masalah sholat, waqtizor jamaah masyru'at, menunggu jamaah. Dia boleh melakukan sholat jamaah, jadi ikut jamaah boleh ya ketika istihadah. Contohnya nih, habis wudu ternyata masih nunggu jamaah, kan harusnya tadi harus langsung sholat ya, tapi karena ini untuk masalah sholat nggak apa-apa ya, karena salah satunya menunggu jamaah. Kemudian wa ijabatu muadzin wa iqamah, atau untuk menjawab azan dan iqamah, itu juga termasuk masalah sholat. Fa'in akharat, kalau dia mengakhirkan sholat di ghairi maslahati sholat ya, selain masalah sholat seperti apa? Ka'aklin wa syurbin, makan minum, dorro fayubtil ya, fayubtul tuhruha, maka sucinya tadi itu harus diulangi dari awal. Dari mulai dia harus memakai tampon lagi, pakai pembalut lagi, wudu lagi gitu ya. Wa tajibu i'adatuhu wa i'adatul ihtiyat, dia wajib mengulanginya. Wa i'adatul ihtiyat, yang tadi ya maksudnya adalah dari awal. Wa yajibul wudu likulli fardin. Nah ini, kalau istihadah itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh beberapa kali ya. Contoh, kita mau sholat zuhur, ya udah wudu ya, dengan wudu yang pertama. Nanti mau sholat asar, jangan malah dilanjutin, harus mengulangi dari awal lagi. Pakai tampon, dibersihin lagi, pakai hasyu tadi tampon atau kemudian ta'asib, wudu lagi ya. Jadi wudunya orang istihadah itu hanya berlaku untuk satu kali. Makanya saya pernah dengar katanya, ini pemahaman keliru ya teman-teman. Jadi kalau ada yang dengar lagi, silakan sama teman-teman diluruskan. Dia pemahamannya seperti ini. Kalau istihadah itu katanya sholatnya itu di akhir waktu. Jadi nanti bisa langsung sekalian sholat, contoh akhir waktu zuhur, bisa langsung sekalian sholat asar. Nah itu pemahaman keliru. Berarti sholat asarnya dia nggak sah dong. Karena kan wudunya itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu, zuhur saja. Lah asarnya harusnya dia sudah batal, ya kan? Harusnya dengan wudu yang baru. Nah itu pemahaman yang keliru ya, yang pernah saya dapatkan dari peserta kajian fikih sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman dengar itu dan misalkan teman atau keluarga kerabat itu dikasih tahu yang benarnya seperti apa ya. Wajibul wudu likulli fardin walau nazron, meskipun itu nazar. Karena ada, jadi nazar itu nggak hanya puasa ya teman-teman. Misalkan saya bernazar mau sholat, kalau saya najar saya mau sholat 50 rakaat misalkan. Saya mau sholat khusyuk misalkan 3 hari 3 malam, itu kan nazar. Nah itu juga berlaku hanya satu kali sholat aja, karena nazar kan juga termasuk fardu. Wa tajdidul isobah, gitu kan. Jadi yang ditajdid itu nggak hanya wudunya ya, isobahnya maksudnya tadi ya, pakai pembalut atau pakai tamponnya pun harus yang baru diulangi. Wa illam tazal an mahalliha ya, wala zuhru ad-dam bi jawanibiha, meskipun hanya sedikit yang keluar darahnya. Paham ya teman-teman? Meskipun tidak ada darah yang keluar. Ini saking apa ya teman-teman? Saking ihtiyatnya ya. Jadi memang perempuan istihadah itu sangat hati-hati ya, dalam masalah toharoh, semuanya ibadahnya, apalagi nanti puasanya. Nanti kita akan bahas ya puasanya. Nah itu, jadi harus ditajdid semuanya, nggak cuma wudunya ya. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 10, 20. Oke, lanjut. Nah itu mengenai toharohnya perempuan yang istihadah. Ini belum ke sholat ya teman-teman. Tadi sholatnya udah.
kepuasannya belum? Suara apa ya? Kalau misalkan nih saya mau contoh ya teman-teman, kita lagi istihadah mau sholat isya, berarti kan yang tadi ya cara-caranya dibersihkan farjinya pakai contoh kita nggak pakai tampon aja, pakai pembalut aja cukup, terus langsung wudhu langsung sholat. Ternyata malamnya kita pengen sholat istikharah, pengen sholat hajat, itu wajib wudhu lagi nggak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tadi kan udah wudhu, ya udah toharoh tadi, terus dia sholat isya. Contoh sholat isyanya itu jam ya udah misalkan alatul dia langsung disambung sholat hajat, apakah dia harus wudhu lagi atau tidak? Nggak usah ya. Jadi kalau sholat sunnah bisa dilakukan beberapa kali. Contohnya misalkan sejam sebelum subuh teman-teman udah bangun, terus udah toharoh ya, udah tadi melakukan tadi pakai apa namanya tangsir, wudhu ya, mau sholat tahajud misalkan. Sholat tahajud contohnya 6 rakaat plus witirnya misalkan 3 rakaat. Habis itu apa namanya azan ya. Gimana? Apakah harus wudhu lagi atau tidak? Ayo jawab. Harus atau enggak? Kenapa? Karena syaratnya tadi harus sudah masuk waktu. Nah, itu ya, jadi bedanya kalau sholat sunnah sebelum sholat wajib tetap harus wudhu, karena tadi syaratnya dia wudhunya sudah masuk waktu sholat. Kecuali kalau setelah apa namanya sholat sunnahnya setelah sholat fardu. Ya. Contohnya misalkan apa namanya habis sholat zuhur mau sholat ba'diyah, nah itu nggak apa-apa ya, jadi nggak perlu diulangi. Tapi kalau sebelumnya karena yang namanya tadi syaratnya itu harus sudah masuk waktu sholat, otomatis harus tajdid lagi dari awal ya. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya. Ayo semangat teman-teman ya, bentar lagi. Ada yang dari Aslan? Darosah, daerah Aslan. Itu paling lucu nggak sih? Masya Allah sekali kalau sampai sini. Ada yang paling jauh nggak Darosah? Daerah mana? Yang Darosah siapa? Darosahnya di mana? Oh, Simpang X. Paling jauh kayaknya. Tadi ada Aslan. Enggak. Khodrawi ya. Khodrawi, Masya Allah. Gak apa, nanti apa namanya pahalanya makin besar. Kalau diperhatiin ya darasnya. Kalau ngawang gitu kan apa sih nggak tahu. Nggak fokus. Jadi teman-teman ya, kalau kan katanya nuntut ilmu itu ibadah kan, tergantung. Contoh nih kita ikut talaki, kan ya udah pokoknya yang penting talaki aja, nanti apa ibadah gitu kan. Ya iya kalau dia fokus gitu kan dengerin syekhnya nyampein daras, tapi kalau dia main HP malah mikirin apa gitu kan, mikirin mau masak apa ya, mau makan apa ya, ya udah jadi ibadah nggak kira-kira. Nah itulah ya istilahnya. Jadi jangan menyia-nyiakan, teman-teman udah jauh-jauh tapi di sini malah nggak sungguh-sungguh. Tadi tarif musyahadah udah selesai. Berarti ya yang tadi kita bahas itu boleh teman-teman kasih judul Thariqatut Thaharah lil Mustahadah ya. Thariqatut Thaharah lil Mustahadah. Terus yang tadi yang hanya sedikit di bawah wajibul wudu likulli fardin itu berarti thariqatu as-shalat lil mustahadah. Ingat ya teman-teman, sholat fardu ya itu hanya berlaku untuk satu kali wudhu. Wudhu itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Jangan di apa namanya malah jangan digabung-gabung biar simple gitu. Padahal hukumnya tidak demikian. Jadi dalam mengamalkan ibadah ya teman-teman, sebetulnya kan Allah itu senang untuk memudahkan ya kan. Tapi
namanya rangkaian ibadah itu kan pasti ada caranya, ya. Dan banyak juga khilaf para ulama, ya. Meskipun misalkan kita melihat ada kemudahan, jangan apa ya istilahnya, jangan tasahul, jangan memudahkan gitu loh. Memudahkan di sini tuh maksudnya seperti talaub, bermain-main, ya. Contoh nih kan setiap imam, ya, mau itu imam, biasanya yang paling sering khilaf itu antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, ya kan. Dan biasanya Imam Hanafi itu lebih longgar, ya kan, lebih longgar dalam masalah ibadah. Kalau Imam Syafi'i itu strict banget, lebih ketat. Contoh dalam masalah apa? Naqdul wudu, apa namanya, wudu, batalnya wudu. Kalau dalam mazhab kita itu sentuh laki perempuan mau pakai syahwat atau enggak, batal enggak? Batal kan? Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, ya, kan itu bersandar pada ayat aula mastumun nisa, ya. La masa yula misu, ya. Dalam mazhab Syafi'i artinya menyentuh. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, la masa yula misu itu artinya al-jima. Jadi yang dimaksud membatalkan wudu itu kalau jima. Berarti kalau cuma nyentuh gini, mau itu ada syahwat atau tidak, itu tidak membatalkan wudu. Nah, jangan sampai misalkan kita melihat ada yang paling mudah, akhirnya kita comot-comot, mana nih yang paling mudah, itu yang kita ambil. Gak boleh kayak gitu, ya. Jadi dalam bermazhab jangan talaub. Jadi apa namanya, boleh berpindah mazhab ketika memang kondisinya, ya, memungkinkan dan mengharuskan agar tidak ada masyaqqah, ya. Itu bukan talaub kan. Tapi kalau talaub itu memang dia mengambil mana nih yang mudah. Oh, ini dari Maliki, ini yang paling mudah. Oh, ini yang dari Hanafi, ini yang paling mudah. Ambil aja yang itu. Jadi comot-comot pendapat mazhab itu nggak boleh, ya. Itu halnya seperti halnya kita bermain-main dalam ibadah, ya, nggak boleh. Memang contohnya apa yang boleh, istilahnya taufik, ya teman-teman. Jadi boleh berpindah. Contoh kita mazhabnya Syafi'i. Misalnya kita mau umroh tawaf, kan tadi masalah batal wudu. Imam Syafi'i itu kan mazhab Syafi'i mau nggak pakai syahwat pun batal kan. Coba teman-teman bayangin, kita tawaf pakai mazhab yang itu, kan mau berapa kali kan bolak-balik ke hammam, karena kan pasti laki-laki perempuan tawaf gitu kan pasti kena terus gitu. Apalagi yang laki-laki kan kain ihramnya dia terbuka kan, bagian dadanya, tangannya segala macam. Nah, itu terbuka, itu akan menyulitkan dan akan menyusahkan. Nah, makanya ada kemudahan untuk boleh berpindah mengambil pendapat mazhab lain. Contohnya mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu, ya, selama tidak ada syahwat maka tidak batal. Jadi itu bedanya, ya. Kalau mazhab Syafi'i ada tidak ada syahwat batal. Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafi itu ada atau tidak ada tidak batal. Imam Malik ada syahwat batal, tidak ada syahwat tidak batal. Makanya biasanya kebanyakan yang umroh atau yang haji itu mengambil pendapatnya Imam Malik. Jadi biar kita tenang ibadahnya, enggak yang was-was gitu, ya. Dan itu disyaratkan dari awal rangkaian ibadahnya, dari mulai wudunya. Jadi nggak cuma tawafnya aja gitu, ya. Jadi nanti ada tata caranya, nggak cuma ngambil sebagian pendapat masalah tawaf aja, karena itu nanti kena ajnabi. Itu harus dari mulai wudunya pun pakai caranya mazhab Maliki. Contohnya kalau dalam wudu yang paling beda itu apa? Dari masuk ar-ras. Kalau mazhab Syafi'i itu minimal 3 helai rambut sudah sah. Terus kalau mazhab Hanafi rubu'ur ra'as sampai ubun-ubun. Tapi kalau mazhab Maliki jami'ur ra'as. Nah, jadi harus mengikut caranya pendapat mazhab Maliki. Nah, itu insya Allah nanti kalau kita dipanggil haji, kita dipanggil umroh, ya, jadi teman-teman ambil pendapatnya mazhab Maliki. Oke. Masuk ke pembahasan fi inqita'i damil mustahadah ba'da wudu wa qabla shalah. Tadi kan kita udah bahas, ya, tata cara taharumnya orang yang istihadah. Kan tadi dibilangnya harus tabadar, ya kan, tabadur maksudnya harus bersegera, jangan ditunda-tunda, ya. Nah, di sini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Bagaimana ketika darah istihadah itu terputus, berhenti, ya, berhenti setelah wudu dan sebelum sholat. Nah, nanti bagaimana hukumnya? Ya, ada hukumnya. Idza inqata'a damul mustahadati ba'da wudu wa qabla sholat
au fi asnaihi au asnaiha, ya, ketika darah istihadah itu berhenti, ya. Contoh nih, kita habis pakai tampon, pakai pembalut gitu kan, habis wudhu ternyata berhenti darahnya, kan terasa kan sama kita, tidak keluar gitu. Atau terasa di pembalutnya itu masih bersih, tidak ada basah-basah darah seperti itu. Setelah wudhu, ya, dan sebelum sholat, atau ya fi asnahi, ketika wudhu, ya, di tengah-tengah wudhu, au asnaiha, di tengah-tengah sholat, falaha halan. Jadi poinnya, sebelum wudhu sama sebelum apa? Sholat, ya. Bisa itu di tengah-tengah wudhu atau di tengah-tengah sholat. Ada dua keadaan. Yang pertama, imma an la ta'tad inqita'uhu, kalau darahnya itu berhenti, ya, bukan adanya, bukan kebiasaannya, ya. Karena mungkin bisa jadi si perempuan ini sudah biasa mengalami istihadah, dan dia sudah punya kebiasaan kalau habis wudhu itu pasti darahnya berhenti. Nah itu ya maksudnya ya. Imma an la ta'tad inqita'uhu, dia tidak ada kebiasaan darahnya berhenti setelah wudhu tadi, wa auduhu, dan kembali lagi darahnya. Maka bagaimana? Fayajibu al wudhu, dia wajib mengulangi wudhunya. Kenapa? Lihtimali asyifa, kemungkinan dia itu sudah berhenti atau sudah selesai masa istihadahnya. Karena tadi dikatakan toharohnya istihadah itu kan toharoh darurat kan. Kalau ternyata misalkan berhenti nih habis wudhu berhenti, ya, itu kita wajib wudhu lagi. Kenapa? Karena ditakutkan memang sebetulnya kita itu sudah selesai istihadahnya, maka harus diulangi wudhunya. Karena yang wudhu tadi itu untuk wudhu yang darurat, ya. Nah nanti yang bagaimana yang harus diulangi wudhunya? Selain tadi kemungkinan dia udah selesai istihadahnya, wal aslu an la ya'ud. Karena kalau sudah selesai istihadahnya kan wal aslu an la ya'ud, berarti kan darahnya sudah tidak keluar lagi ya, tidak kembali. Fa in ada an qurbin, kalau darahnya itu sesaat itu kembali lagi, jadi berhenti terus keluar lagi. An qurbin berarti sesaat, sebentar. Tabayyana baqa'u taharatiha, ai istihadatiha, ya. Maka dia berarti masih istihadah. Lakin lau ahramat bi shalah, tapi kalau dia sudah takbiratul ihram, ya, qabla audihi, sebelum darah itu kembali, lam tan aqid li syuru'iha fihi ma'at taraddud, ya. Maka apa? Salatnya itu tidak sah. Contoh nih, darahnya sudah berhenti, ya. Setelah wudhu ternyata darahnya terasa berhenti. Setelah itu, ya, dia melakukan sholat. Contohnya di sini mungkin ketika sholat ya teman-teman, takbiratul ihram, lau ahramat bi sholat, dia sudah selesai takbiratul ihram. Qabla audihi, sebelum darahnya itu kembali. Maka bagaimana? Lam tan aqid, ya. Ai apa lam tan aqid? Sholat Tuhan. Li syuru'iha fihi ma'at taraddud, karena dia melakukan sholatnya dalam keadaan taraddud antara si darahnya itu kembali lagi atau tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa amma an ta'tad inqita'uhu. Yang kedua ini dia punya kebiasaan darahnya itu memang berhenti, ya, setelah wudhu, wa'udhu, kemudian kembali lagi. Au akhbaruha sikoh, atau dia sudah pernah ke dokter, ya. Sikoh itu orang yang ahli, ya, berarti ahli dalam masalah hal ini, ya. Arifun bi'audihi, dia udah tahu nih, dia punya kebiasaan berhenti, kemudian nanti kembali lagi darahnya. Wa wasi'a zamanul inqita'. Kemudian jedanya ini, ya, itu apa? Cukup untuk melakukan wudu, ya, dan sholat. Bihasabi adatiha wa ikhbari asikal arif wudu'an wa sholat. Ini ya, zamanul inqita'-nya kan tadi dia berhenti. Masa berhentinya ini cukup untuk wudu dan sholat, ya, sekitar berapa? 5 menit, ya, 5 menit. Bi'aqali mungkin, seminimal mungkin, min wajibihima wajibal wudu wa izalati ma ala farjiha minan najasah. Maka dia wajib mengulangi wudunya dan membersihkan farjinya kembali. Liimkani ada di sholat ala wajhil kamal fi al-waqti, karena dia mampu untuk melakukan sholat dengan sempurna, itu ya.
Intinya apa teman-teman ya? Sebetulnya mau itu yang punya ada ataupun tidak punya ada ya, ketika setelah wudhu itu kita berhenti darahnya ya, dan tidak kembali lagi, kan kita tidak tahu itu dia kembali atau tidak, ya kan? Kalau berhentinya itu ya sekitar memungkinkan untuk wudhu dan sholat, maka harus diulangi lagi wudhunya. Makanya yang asan itu ketika istihadah harusnya apa? Biar tenang itu biarin dia darahnya terus keluar. Yang jadi pertanyaan itu, maksudnya yang jadi kekhawatiran kita itu, yang mana yang memang harus diulangi lagi wudhunya ketika darah itu tidak keluar, ya, karena ditakutkan istihadah kita itu sudah berhenti, ya. Makanya di sini lihtimali asyifa, kemungkinan sudah selesai, jadi harus wudhu kembali. Ya. Oke. Dikit lagi. Kalau sholat min ghairi wudu'in lam tasih sholatuha. Kalau dia tetap sholat, contoh ya teman-teman, dia habis wudhu, dia udah tahu nih darahnya nggak keluar lagi, tapi dia tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Tidak sah, ya. Sholatnya tidak sah. Di sini dikatakan min ghairi wudu karena wudhu yang awal itu wudhunya wudhu darurah, ya. Imtadal ilqita amla. Mau inkitonya itu berhenti kapanpun atau terus-terusan. Ditarat dudiha fi tuhriha halata syur'iha, karena dia ragu antara keluar atau kembali lagi atau tidak. Walau ada muhafauron, kalau ternyata habis berhenti si darahnya kembali lagi langsung, ya, istamarro wudu'uha, ya, maka dia tetap melanjutkan wudunya. Li'adami wujudul inkito al-mughni an-sholat bil hadas wan najas. Karena ya, sudah tidak ada lagi tidak inkito lagi. Ini suaranya seperti ini ya teman-teman. Misalkan dia inkito nih, dia udah tuh, kok berhenti ya? Nah, udah berhenti, habis itu sekitar kisaran cukup untuk wudhu lagi. Nah itu dia harus langsung kembali lagi wudhu kembali. Ya. Ternyata pas wudhu darahnya keluar lagi, gimana? Ya udah lanjutin aja wudhunya, lanjutkan terus sholat. Berarti memang dia istihadahnya masih seperti itu, ya. Tanbih wa mahallu butlani wudu'iha bimadzukiya. Ya, kemudian kenapa kok wudhunya batal? Haitsu kharaja minha dam fi asna'ihi ay asna'il wudu au ba'dahu ay ba'dal wudu. Ya. Wa illa fala yubdil wa tusalli bihi qat'an kama sharaha bihi fil majmu'. Ya. Jadi kenapa wudhunya batal? Ya. Karena ya, darahnya itu haitsu kharaja minha dam fi asna'ihi, ketika dia itu keluar lagi setelah inqita tadi, maka ya harus diulangi wudunya. Wa illa fala yubtil wa tusalli bihi qat'an. Nah, kalau bukan fi asnaihi au ba'dahu, ya, contohnya nih teman-teman, kita udah wudu, udah sholat. Setelah sholat itu apa? Berhenti darahnya. Apakah harus diulangi sholatnya? Tidak. Itu ya. Jadi kalau udah sholat terus ternyata darahnya kerasa berhenti, maka tidak perlu mengulangi sholatnya, ya. Jadi kalau udah selesai sholatnya udah nggak usah diulangi. Kama sharaha bihi fil majmu', ya, ini yang dijelaskan di kitab Al-Majmu'. Kemudian tambahan ya, jadi masalah istihadah ini kita belum masuk ke, nanti besok kita masuk ke yang setelahnya ya, di suwari mustahadah itu besok insyaallah. Istihadah itu kan tadi cakupannya lebih luas ya teman-teman. Nanti dibagi dua, ya. Ada yang imma an yakuna aqiba, ya, aqiba al haid atau nifas, ya. Setelah haid atau nifas berarti setelah mencapai maksimalnya. Tadi maksimal haid berapa? 15 hari. Kalau nifas 60 hari. Nah, nifas pun mengalami istihadah. Jadi ada istihadah fi nifas, ya. Bukan hanya istihadah fi haid. Kemudian ada istihadah juga an la yakuna aqiba haid atau nifas, atau ya, yang sebelum haid atau nifas. Maksudnya yang tidak berkaitan dengan haid dan nifas. Contohnya kayak tadi ata adam qabla sinil haid, umur 8 tahun ada anak kecil udah keluar darah. Itu darah istihadah. Atau keluar darahnya kurang dari 24 jam, itu pun darah istihadah. Kemudian apalagi yang tadi permasalahan alaiha baqiyatul tuhur, itu pun termasuk, meskipun keluar darah itu pun termasuk darah istihadah, tuh, ya.
dan lain sebagainya. Jadi dia lebih luas ya. Terus tadi juga darah walaupun darah yang bersamaan dengan bayi atau area keluar itu pun namanya darah istihadah. Istihadah itu bisa kita artikan maknanya itu tuhar ya teman-teman. Kenapa tuhar? Karena kita tetap sholat, tetap puasa, tetap baca Quran. Makanya istihadah itu bermakna tuhar. Cuma nanti kaifiahnya, torikoh toharoh kita, torikoh puasanya yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana teman-teman semua? Masih sehat gak? Masih semangat gak? Masih semangat gak? Oke. Ternyata yang menyimpulkan pada hari ini ya, sebagai perempuan ternyata kita harus aware guys, aware terhadap diri kita sendiri, apalagi tentang masalah fikih wanita, terutama haid, karena bakal berkesinambungan karena suci kita, yaitu sholat kita gitu. Mungkin selanjutnya ini bakal ada sesi yang mungkin sebagian teman-teman tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu kita kasih 2 orang aja yang buat bisa sesi tanya jawab. Jadi formatnya sebutkan namanya dan tingkat berapa. Oke teman-teman, boleh yang punya pertanyaan yang dari awal, mungkin dari sesi pertama udah bertanya-tanya gitu. Akhirnya tadi Ustazah bilang di save dulu ya Ustazah. Nanti sebenarnya kayaknya nggak mungkin 2 orang ya. Nanti sisanya Japri aja ya. Tadi Ustazah juga ada di grup guys, jadi mungkin boleh ya Ustazah Iya, ya? Boleh di Japri Ustazahnya. Oke teman-teman, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Kak. Permisi ya Kak, izin nanya. Jadi aku Karina Dara Putri, biasa dipanggil Karin. Sekarang tingkat 2 Syariah Islam. Berarti mau naik tingkat 3. Insya Allah dalamnya. Jadi misalnya kita ini siklus haidnya biasanya 28 hari, tapi kadang ada juga yang misalnya 26 hari. Nah, waktu itu Ana pernah di siklus yang 26 hari udah dapet baru flag gitu Kak. 26 itu maksudnya haid dan dari haid ke haid lagi, siklus haidnya di yang siklus yang 26 itu munculnya baru flag gitu, terus ditunggu sampai 24 jam nggak keluar lagi. Terus karena masih belum tahu kan, jadi masih nunggu itu. Pokoknya baru keluar benar-benar haidnya itu setelah 2 hari gitu. Jadi itu nanti yang darah yang nggak keluar itu kita tetap foto atau tadi awalnya flag kan keluarnya. tapi ternyata sekali itu aja keluarnya, pas ditunggu 24 jam itu nggak ada keluar lagi. Pokoknya setelah 2 hari baru benar-benar keluar darah haid gitu. Tadi 24 jam itu dihitung sehari atau 15 hari? Sehari atau 15 hari. 15 hari. 15 hari dihitungnya. Jadi Karin kan keluar di hari pertama cuma flag aja kan. Habis itu 2 hari nggak ada, terus baru keluar darah hari berikutnya. Nah itu berarti 2 hari yang berarti masuk ke yang mana coba? Nanti tergantung. Kalau 15 hari ke bawah berarti yang 2 hari ini tetap nako yang bihukmi al-haid. Berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau ternyata di 2 hari itu Karin puasa wajib, harus diulangi. Kan nggak sholat tuh Ya. pas yang kan masih nunggu ini nih beneran haid atau enggak gitu. Iya. Berarti ntar itu termasuk darah haid juga berarti. Iya masih. Walaupun keluarnya sekali, pas ditunggu lagi nggak keluar lagi, nggak mencapai 24 jam itu. Kan nanti tinggal dihitung.
di awal kan hari pertama baru flight kan, itu anggap aja sejam, anggap aja, atau ya contohnya setengah jam lah. Dikira-kira ya teman-teman dalam menghitung flight atau darah keluar, itu nanti baru keluar lagi ternyata hari ketiga atau hari keempat, 2 hari nggak ada darah. Dilanjut hitungannya, jadi hitungannya bukan cuma sehari di awal aja, selama 15 hari itu continue. Berarti masuknya tetap darah haid. Masih. Tapi kalau Karin mau ikhtiar, takutnya ini kayaknya cuma flight aja gitu kan, bukan haid. Gak apa-apa sholat di 2 hari yang kosong. Itu kan kayak sebagai bentuk hati-hatian kita kan. Kalau ternyata misalkan ini haid, ya udah nggak apa-apa, gak dosa. Justru itu yang lebih akhwat ya, lebih bukan akhwat ya, pakai hak, pakai akhwat, lebih ihtiyat, lebih hati-hati dibanding kita harus mengkodokkan kalau ternyata kita kira nanti keluar lagi kok darahnya, ternyata nggak keluar, berarti harus dikodok kalau kita nggak sholat. Jadi nanti tadi berarti penghitungannya bukan 24 jam seharian itu enggak, tapi selama 15 hari. Oh iya. Paham? Kasih Kak. Ya, lagi. Silakan. Oke, terima kasih Kak Karin atas pertanyaannya. Alhamdulillah terjawab ya Kak. Alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, boleh Ahlan. Mumpung ada pemateri kita nih langsung dijawab langsung hari ini. Kayaknya banyak yang malu-malu ya. Yang malu-malu ini insya Allah dijawab, dan ya, yang apa yang ditanyakan insya Allah. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oh. Saya tunjuk ya. Nanya, ada Ustazah yang mau nanya. Iya. Nama saya Laili. Tadi kan Apa yang wudhu yang mustahadah nih? Syaratnya itu wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Dan tadi salah satu contohnya digabungin sama sholat sunnah itu setelah wudhu di sholat isya kan. Walaupun sama sholat hadid itu boleh kan. Sholat wajib dulu baru sholat sunnah itu boleh. Terus tadi yang saya mau tanya itu kalau misalkan udah masuk waktu sholat kemudian dia wudhu tapi sholat sunnah dulu baru sholat wajib. Kayak misalkan sholat subuh nih, dia sholat sunnah hajar dulu baru sholat subuh, gimana? Sebetulnya itu masuk ke masalah sholat. Itu kan tadi ada intizar jamaah kan. Jadi bisa jadi intizar itu kan dengan kita melakukan qobliyah. Itu masuk ke maslahat sholat. Memang di sini tidak disebutkan secara rinci kan intizar daripada nggak ngapa-ngapain kan. Lebih baik ya sholat qobliyah, menunggu jamaah. Itu berarti boleh. Tapi kalau sorohnya yang kayak tadi ya teman-teman, kayak tahajud ya, habis itu kalau misalkan contohnya kayak tadi tahajud ya, habis itu baru azan, ya itu harus tajdid lagi. Tapi kalau misalkan kita udah melakukan rangkaian ibadah pakai taksi wudhu, kemudian nggak langsung sholat fardu ya, karena tadi ada masalah sholat, mau sholat qobliyah dulu ya, itu boleh karena termasuk ke masalah sholat. Tapi itu kalau apa? Posisinya intizar jamaah. Tapi kalau nggak intizar jamaah nggak boleh. Misalkan dia habis sholat tahajud masuk sholat subuh ya, terus sholat tahajud dulu baru wudhu lagi gitu. Sholat fajar dulu baru wudhu. Sholat sholat qobliyah. Ya, terus baru wudhu buat sholat subuhnya. Kalau anti dalam keadaan ikut jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri itu bukan termasuk masalah sholat. Karena yang kalau jamaah itu masuk ke intizar jamaah. Yang namanya intizar itu kan bisa sambil membaca Quran ya kan, bisa sambil sholat qobliyah. Nah itu. Kalau kita mau, karena itu pemahaman daripada masalah sholat yang intizar jamaah. Ya. Tapi kalau misalkan sendiri, maka diulangi lagi. Jadi memang asalnya sholat jamaah, tapi mungkin kalau perempuan kan bagusnya di rumah ya sholatnya. Dibuka lagi aja satu lagi. Ya. Mungkin pertanyaan satu lagi, banyak nih. Kayak kakak yang belakang. Gak apa-apa, nggak usah pakai mic. Suaranya keras kan?
makmum tidak mengqadha, tapi kalau untuk imam wajib. Walaupun posisinya dia nafas. Karena gini ya, kalau dalam masalah jamaah itu segala sesuatu itu kan ditanggung imam. Makmum itu nggak tahu ahwal apa namanya. Jadi ada dalam pembahasan al-imamah ya. Maksudnya imamah di sini bukan kepemimpinan kan. Maksudnya sholat imam dan makmum. Bahkan ketika misalkan si imamnya ternyata kentut gitu ya, dia yang wajib mengulangi sholatnya, makmumnya tidak menanggung, makmumnya tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Sama juga seperti halnya tadi nafkah ya, 10 hari haid, 5 hari ternyata 4 hari nggak ada darah ya, ternyata kembali lagi darahnya, dan itu harusnya fi hukmil haid, maka yang wajib mengulangi itu adalah dia, imam, sebagai imam. Kalau makmum itu tidak dibebankan untuk mengulangi lagi sholat. Itu kan karena di luar kendali kita juga, kan bukan atas kehendak kita juga darahnya akan keluar lagi, ya kan? Cuman dalam karena dia yang mengalaminya, maka dia yang wajib mengqadha sholatnya. Tapi kalau makmum tidak wajib mengqadha, karena kan nggak mungkin juga, kamu lagi keadaan aku nggak kayak gitu kan maksudnya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan gitu, dan itu kan privasi juga kan, malu kan maksudnya sama yang lain. Itu jawabannya. Nanti sisanya yang mau bertanya japri aja ya teman-teman. Alhamdulillah. Bagaimana Ustazah? Terjawab? Terjawab alhamdulillah. Mungkin buat sekarang bakal ada dari panitia itu bakal ada 2 orang yang bakal Ditanya. Oh kayaknya Ustazah mau nanya nih. Boleh kali ya dari Ustazah dulu mau bertanya? Masih ada waktu nggak? Masih ada insya Allah. Oh mungkin dari Ustazah Biar dulu. nggak ngantuk, bertanya. saya lihat nih yang ngantuk siapa nih. Dari Ustazah kita Apa ya? Coba yang kerudungnya warna jangan ada yang nunduk loh. Yang itu siapa namanya? Maaf. Ya, nanti. Belakangnya pakai kacamata, sampingnya pakai yang warna pink ya. Ini yang pinggir. Ya, itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Gak usah malu, gak apa-apa. Siapa namanya? Hafita. Oh, Alifa saya tanya ya. Alifa. Kan tadi ada pembahasan hukum sufra wal qudro, ya. Nah, pendapat yang asoh dalam mazhab Syafi'i bagaimana hukumnya? Gak apa-apa, gak usah disebutin yang sita ujuh tadi, langsung aja. Apa yang haid? Kalau misalnya ada darah yang keluar Warnanya ada di air mata, itu bukan dari apa yang asalnya. oke. Terus fi ghairi ada atau fi adati haidan? Yang asalnya Ya. Yang asalnya sufra dan kudro itu apa? Haid bukan? Haid. Terus berarti dia wajib sholat atau enggak? Enggak dulu. Kenapa? Hafal hadisnya enggak? Ingat hadisnya, siapa yang ingat hadisnya tadi dari Sayyidah Aisyah? La ta'jalna hatta taroinal qassatal bayyul. Oke, makasih. Siapa namanya? Alifa. Yang paling belakang dekat dispenser, siapa namanya? Ya, anti.
Siapa? Sabita. Sabita, ada kasus. Ada perempuan keluar darah 3 hari, ya. Kemudian berhenti darahnya selama 10 hari. Tadi 3 hari ya, 3 hari darah, berhenti 10 hari, keluar lagi darah 2 hari. Maka yang berhenti selama 10 hari ini bagaimana hukumnya? 3 hari darah, berhenti 10 hari, 2 hari darah lagi. Ya. Coba di total ada berapa hari semuanya? 15 kan? Berarti yang inkito-nya ini dia hukumnya bagaimana? Fi hukmi tuhar atau haid? Kenapa enggak tuhar? Kan enggak keluar darah. Dan dia masuk ke bab apa? Anakku apa? Al-mutakhallil baina damail haid, ya. Satu lagi yang pakai kerudung hijau. Siapa namanya? Ini juga hijau ternyata. Siapa namanya? Elsa. Elsa tuh pemeran kartun. Elsa keluar darah 5 hari, ya. Terus berhenti inkitonya 10 hari, keluar lagi darah 7 hari. Bagaimana hukum dari inkito ini? Tadi 5 haid, 10 inkito, 7 darah lagi. Bagaimana hukum yang inkito yang 10 hari? Berarti yang 10 hari itu 5-nya haid, 5-nya Berarti yang 10 hari ini apa hukumnya? narko. Awalnya Haid atau tuhar? Tuhar. Terus yang 7 harinya gimana ngebaginya? 7 harinya itu Yang terakhir. dia berarti Mereka kan tuharnya kan baru 10 hari kan? ya Berarti 5-nya itu tuhar, 3-nya itu kenapa 5-nya tuhar? karena Untuk fungsinya menyempurnakan. ya menyempurnakan masa sucinya. Iya, berarti sisanya yang 2 hari apa? Haid apa? Haid jadid. Haid jadid. Siapa yang mau ditanya? Oh, nggak ada yang mau ditanya. Andi siapa namanya yang pakai kerudung abu? Ya, Andi. Enggak itu yang di belakang. Iya, siapa namanya? Oh, ditanya ya. Siapa namanya? Rara. Nusanya mana? Maaf bercanda. Rara. Semangat Rara, udah ngantuk ya? Rara, saya mau bertanya. Kan masa suci itu minimalnya 15 hari kan antara 2 darah haid, ya. Kalau dari ya haid ke nifas, apakah harus ada masa suci atau tidak? Hah? Tidak. Oke, jawabannya betul. Kalau dari nifas ke haid itu apakah harus ada masa suci atau tidak? Kalau nifasnya sudah 59 hari atau mau tamam 60 hari, apakah harus ada masa suci walaupun sebentar atau tidak? Harus ada atau enggak? Hah? Harus. Kemudian nanti darah selanjutnya disebutnya darah nifas atau bukan? Namanya darah apa? Darah haid. Berarti Rara paham. Yang paling ujung sebelah sana, siapa namanya? Yang paling pojok, siapa? Ulil. Namanya Ulil Albab. Ulil, saya mau tanya. Tadi tentang talak. Ulil tingkat berapa? Tingkat mau naik ke 4.
Nah, berarti yang susah kalau yang 13. Yang terjadi. Tadi kan ada 7 keadaan di mana perempuan haid itu boleh ditalak ketika sedang haid, ya kan? Sebutkan salah satunya. Gimana? Agak kerasnya suaranya? Iya, padahal dia sedang haid. Kan ada pengecualiannya tuh, ada 7. Coba sebutkan salah satunya. Gimana? Khulu tuh apa sih? Biasanya kalau kita istilah Indonesianya bilangnya apa? Gugat cerai. Paham nggak? Khulu tuh apa? Coba Ulil, khulu tuh apa? Siapa yang memberikan iwadnya? Ke siapa ngasihnya? Ke tetangga? Ke siapa? Ke suaminya. Nanti ngasihnya ke hakim lagi kan? Yang lagi main HP? Iya. Siapa namanya? Yuza. Tadi kan itu khulu. Surah lainnya, pengecualian perempuan haid boleh ditalak, sebutkan. Bahasa Arabnya? Aduh, sorry. Tingkat berapa? Tingkat 4, tapi bukan jurusan syariah. Oh iya, jurusan apa? Tafsir. Oh, tafsir. Kalau gitu tanya ayat. Dalil haid. Enggak bercanda. Tadi surat apa? Suratnya deh. Suratnya tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, tadi surat apa? Al-Baqarah. Ayat Lupa. Sorry, ingat ini. 222. 222. Sebelah atas, kanan, kiri. Sampai hidayah. Sampai hidayah. Oke. Udah selesai ya? Terima kasih. Pada deg-degan gak tadi yang ditanya? Enggak, kayaknya biasa aja tadi. Udah pada bisa semua ya, alhamdulillah ya materinya, alhamdulillah bisa diterima masing-masing kita, alhamdulillah. Sekarang mungkin yang berani, mungkin ada satu orang yang berani maju untuk menyimpulkan dengan singkat dan padat apa yang didapat. Wah, Didapat hari ini. dapat hadiah sih. Ini makanya nanti di akhir bakal ada surprise guys. Ada yang berani? Oke. Di depan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menyimpulkan sedikit saja maksudnya, sedikit saja Banyak dari juga nggak apa-apa. pelajaran yang kita bisa dapat di hari ini. Jadi yang pertama itu ada ta'rif haid. Ta'rif haid itu yang pertama ada sailan secara lughah, kemudian secara syara itu damun jibillatun yakhruju min aqsar rahim al-mar'ah. Jadi dari pangkal ujung rahimnya perempuan. Itu secara ta'rif. Kemudian secara al-asl itu atau dalilnya itu dari Quran kan, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha sampai akhir. Kemudian dari hadis Kirain mau disebutin sampai akhir. kemudian dari hadis itu kalau tidak salah qaulnya Rasul hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Kemudian apa ya? Zamannya haid ada yang ya yang paling akal, kemudian aktar sama goliknya. Nah, kalau yang secara akal itu ada sehari semalam, kemudian yang aktarnya itu 15 hari 15 malam, kemudian yang secara golik itu ada 6 atau 7 hari. Kemudian usia minimal haid itu ada
9 tahun Qamariyah Takribiyah. Qamariyah Takribiyah itu bukan tahdidiyah. Nah, Qamariyah itu maksudnya itu secara hijriyah, dan itu bisa kurangnya itu berapa? 16 hari. Jadi ketika ada darah yang keluar masih dalam lingkup 9 tahun 16 hari, kurang 16 hari, itu masih dikatakan haid. Kecuali kalau dia lebih daripada itu, maka dikatakan darah istihadah. Kemudian setelah itu mungkin syarat-syarat haid yang bisa dikatakan haid ya Ustazah. Tadi yang ada 4, jadi harus sudah masuk usia 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Kemudian yang kedua, darahnya harus mencapai ya sehari semalam. Kemudian darahnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian dia harus suci 15 hari minimal. Kemudian dan seterusnya sudah selesai. Oh iya. Mungkin itu saja teman-teman. Bentar, siapa yang mau menyimpulkan yang tentang talak? Tujuh-tujuhnya. Jangan lihat kitab. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Pakai bahasa Indonesia aja. Siapa yang berani? Belum tentu yang bisa tuh berani ya. Gak semuanya yang bisa berani. Ada yang berani? Mau coba? Tadi katanya mau coba? Nggak ada ya? Padahal loh kan. Nggak jadi. Ada yang bisa nggak nih guys nih? Ada yang bisa nggak? MC-nya bisa nggak? Waduh. Tepuk tangan lagi dong buat kakak siapa tadi kak? Kawafida. Nanti panitia tolong dicatat ya, namanya Kawafida. Tingkat berapa kak? Tingkat 2, insya Allah naik tingkat 3. Amin. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, sudah dari jam 1 tadi kita sampai jam berapa ini? Jam setengah 7 malam OTW maghrib. Udah bersama-sama di Aula Ikalu ini. Tidak terasa, kan benar tadi aku bilang siangnya nggak terasa karena pematerinya hari ini luar biasa, masya Allah. Agak takut sebenarnya ngejelasinnya. Takut kalian gemetar. Soalnya lumayan ini kan bahasanya agak pelik dari Ibana. Kayak tadi kan belum masuk bab nifas udah bahas nifas. Belum masuk darah qawi dhaif udah dibahas darah qawi dhaif. Apalagi yang tadi talak. Itu kalau yang nggak paham talak sama sekali pasti bingung. Tapi masya Allah ya Ustazah, teman-teman hari ini Tapi keren-keren semua. alhamdulillah wajah-wajahnya sih kebanyakan paham ya. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga yang setelah Ustazah hari ini paparkan, semoga menjadi ilmu yang dapat bermanfaat buat kita semua, yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Juga terima kasih kepada Ustazah Nurhara. Beribu-ribu terima kasih kami haturkan kepada Ustazah atas penyampaian materi yang sangat luar biasa hari ini. Masya Allah. Tapi teman-teman, ini bukan akhir karena besok bakal lanjut day 2. Ya insya Allah kita bakal bahas lanjutan dari istihadah, kemudian nifas. Jadi teman-teman besok diharapkan kedatangannya di Aula Ikalu ini lagi. Jamnya sesuai hari ini juga. Kemudian ya jangan disia-siakan kesempatan karena banyak banget guys yang mau datang, cuman ya udah penuh tempatnya juga. Kuotanya terbatas, jadi insya Allah teman-teman besok insya Allah ya diharapkan kehadirannya semua ya. Oke. Satu lagi, jangan telat. Udah tanmi dari Ustazah jangan telat. Oke, siap teman-teman semua? Yang telat nanti berdiri. Oke, karena teman-teman bukan tentang siapa yang paling datang awal sebenarnya, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi diharapkan teman-teman datang semua ya. Oke. Mungkin sekian dari saya juga. Tapi sebelum itu ada pantun sedikit teman-teman. Tadi kalau misalnya aku bilang pantun bisa bilang apa? Cantik. Karena kita hari ini cantik semua nih. Cewek-cewek semua yang cantik-cantik, masya Allah. Oke. Ketemu Kunti di perempatan. Ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Jangan kangen sama MC-nya. Saya Nanda izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh langsung merapat ke depan untuk sesi foto. Habis itu nanti teman-temannya ini update-nya. POV sebelum sama setelah. Oh iya teman-teman, lupa tadi mengabarkan. Jadi besok itu dari hari ini kita sudah mendapatkan nama-nama nih yang aktif hari ini. Jadi insya Allah di akhir sesi nanti bakal ada surprise buat teman-teman yang aktif, yang datangnya cepat, juga yang aktif dari pertanyaan-pertanyaan juga bisa maju ke depan tadi. Jadi semangat teman-teman buat besok. Tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan. Lanjut ya, langsung merapat ke depan teman-teman untuk sesi foto. Tegangin badannya dulu aja.